Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu. Kali ini saya akan memperkenalkan bagaimana cara mengelola kelas-kelas yang telah Bapak Ibu buat. Ini ada beberapa kelas yang saya buat. Saya akan coba salah satu kelas akan saya perkenalkan bagian-bagian dan fungsi-fungsinya. Kita klik Bapak Ibu kelasnya. Baik Bapak Ibu, ini adalah beranda untuk kelas kita ya. Kelas Edmodo batch 1. Ini ada beberapa bagian. Yang pertama adalah halaman depannya, tampilan depannya. Ini kode kelas kita. Kode kelas ini bisa kita rubah-rubah. Misalkan suatu saat kode kelas ini sudah tersebar di mana-mana dan beberapa orang yang bukan kelas kita bisa mengakses kelas kita, maka kita bisa reset. Caranya bagaimana? Tinggal kita klik Bapak Ibu. Kemudian ada tulisan ini Bapak Ibu. Kita klik yang ini, kemudian kita ulang kode. Klik, maka ini akan berubah. Kemudian Bapak Ibu, tampilan halaman depan kelas kita bisa kita ganti dengan gambar kelas misalkan, atau gambar sekolah. Bisa diklik ini, tambahkan gambar kelas. Tinggal dipilih Bapak Ibu. Misalkan gambar kelasnya mau yang ini. Tinggal kita klik. Kemudian setelah diupload, kemudian kita simpan Bapak Ibu. Maka gambar kelas kita akan berubah Bapak Ibu. Nih Bapak Ibu. Kemudian bagian berikutnya adalah bagian posting. Sudah Bapak Ibu ya. Bagian posting itu yang ini, halaman depannya ini. Ini komentar-komentar dari Bapak Ibu. Kemudian ini komentar yang saya tanggapi. Ini juga ada beberapa Bapak Ibu yang dari Borong ya, dari Borong. Kemudian dari Jakarta. Sudah saya komentari juga. Ini untuk halaman folder. Halaman posting Bapak Ibu. Kemudian halaman folder ini kita gunakan untuk menyimpan folder-folder yang ada di laptop kita. Misalnya ada materi pelajaran, ada tugas-tugas, atau modul-modul yang lainnya. Tinggal dikelola folder Bapak Ibu. Kemudian berikutnya adalah anggota. Untuk anggota Bapak Ibu, ini adalah nama-nama siswa yang ada di kelas ini. Ya Bapak Ibu, kita tunggu. Ini adalah nama-nama kelas yang ada di kelas kita. Nah, dari sini kita bisa lihat ada sekitar 270 siswa. Ya Bapak Ibu ya. Kemudian ada orang tua Bapak Ibu.
Nah ini, disinilah perbedaan antara media pembelajaran yang lain dengan Edmodo. Dia ada peran orang tua di sini. Jadi dari 270 siswa, ada sekitar 195 orang tua yang bergabung di kelas kita. Ya, orang tua ini hanya berfungsi sebagai pengamat. Dia hanya mengamati kegiatan siswanya, kegiatan anaknya. Saya misalkan contoh, misalkan siswa 001 itu orang tuanya adalah nih, orang tua 001. Jadi orang tua 001 ini bisa memantau kegiatan siswa ini. Ya, mulai dari kegiatan keaktifan di Edmodo, kemudian tugas-tugasnya apakah sudah dikerjakan atau tidak, nanti bisa dia kontrol dan ingatkan kepada anaknya. Kemudian ini contohnya misalnya Bayu, orang tua dari siswa ini. Kemudian Evi Damayanti, orang tua dari Dharma Waskito Aji, dan seterusnya Bapak Ibu. Kita bisa lihat beberapa sudah ada orang tua di dalam kelas kita ini. Kemudian Bapak Ibu, selanjutnya adalah ini untuk menambah anggota, menambah kelas ya, bisa diklik. Kemudian nanti ditambahkan siswa yang belum masuk di kelas kita. Bapak Ibu, kemudian pengaturan berikutnya adalah silakan Bapak Ibu klik yang ini. Di sini ada pengaturannya. Pengaturannya adalah untuk setiap siswa atau anggota di kelas ini. Yang pertama adalah siswa itu hanya bisa membaca. Ya, ini mereka itu hanya bisa membaca apa yang kita posting, apa yang ada di grup kita, tidak bisa merubah kode kelas kita, ya. Kemudian penyumbang, ya, dia bisa menyumbang misalnya ada materi-materi atau informasi-informasi, bisa dia menyumbang ke grup kita. Kemudian bisa mencetak, ya. Kemudian kita bisa atur ulang kata sandi dan cetak informasi cara masuk di grup kita, Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu, untuk pengaturannya kita pilih yang hanya baca Bapak Ibu. Kita lihat ini beberapa ada siswa yang statusnya kontributor siswa. Dia bisa merubah passwordnya. Kemarin itu beberapa Bapak Ibu tuh tidak bisa masuk di dalam kelas inilah karena saya lihat ada beberapa peserta yang merubah kodenya sehingga kita harus rubah, ya. Hanya baca. Ini Bapak Ibu ada komentar, ya. Student hanya atau siswa hanya bisa membaca saja, ya. Kita klik ya. Kemudian nanti akan berubah statusnya, ya. Dari hanya kontributor tadi berupa hanya baca saja. Jadi para anggota di dalam grup ini tidak bisa membaca. Maksud kami tidak bisa merubah akun yang ada, merubah password yang ada, mengganti apapun yang ada di grup kita, dia hanya bisa membaca saja, Bapak Ibu. Ini sudah berubah, hanya membaca. Kemudian Bapak Ibu, di antara siswa mungkin ada yang tidak mau kalau orang tuanya itu masuk di grup sini. Mungkin dia khawatir tugas-tugasnya ditanyakan atau dan seterusnya, maka seorang guru bisa memberikan informasi sandi atau kode kepada orang tua. Misalnya begini Bapak Ibu, misalnya salah satu siswa Hendra misalkan, kita bisa menghubungkan Hendra ini dengan orang tuanya dengan cara klik ini Bapak Ibu. Kita hubungkan dia dengan orang tuanya. Kita klik, nah. Kemudian nanti kita bisa mengirimkan email ke orang tuanya bahwa siswa Hendra ini masuk di kelas ini dan orang tua bisa memantau kegiatan anaknya. Ya Bapak Ibu.
Setelah kita klik alamat emailnya, maka kita undang, kemudian selesai, Bapak Ibu. Atau ada cara lain dengan cara kita berikan kode putra atau kode siswa ini kepada orang tua. Caranya begini Bapak Ibu, tinggal kita klik yang ini, kemudian kita klik kode orang tua, ya. Kemudian mungkin di antara siswa itu ada yang lupa passwordnya, bisa Bapak Ibu ganti passwordnya. Misalnya ini, ya, nih ganti kata sandi siswa. Atau mungkin di antara kelas ini sudah ada siswa yang berhenti, misalkan di dalam perjalanan dia berhenti atau pindah di sekolah lain, bisa dihapus dari kelas Bapak Ibu. Ya, tinggal diklik hapus. Saya ambil contoh misalnya Hendra misalnya. Ya. Hendra, kita mau hapus Hendra misalnya. Ini kita hapus karena mungkin dia sudah pindah atau tidak mau sekolah di sekolah kita lagi Bapak Ibu. Maka kita hapus. Maka Hendra hilang dari kelas kita. Kemudian misalkan suatu saat nanti tiba-tiba si anak itu lupa passwordnya, nah bisa kita ganti kata sandinya. Tinggal siswa tersebut melapor ke orang tuanya, melapor ke gurunya, Bu, saya lupa passwordnya, maka dia bisa minta ganti ke gurunya. Ini kata sandinya, Bu, silakan diketik kata sandinya misalkan. Kemudian setelah itu baru ganti kata sandi, Bapak Ibu. Ya. Setelah diketik ganti kata sandi, maka sandinya akan berubah, Bapak Ibu. Kemudian berikutnya adalah untuk minta kode orang tua, ya. Kita klik, kemudian ini kode orang tua, Bapak Ibu. Ini kita klik, kemudian kode orang tuanya ini. Nah, inilah kode yang akan kita berikan kepada orang tuanya untuk masuk di kelas yang Bapak Ibu buat. Atau bisa kode ini, misalkan kode ini sudah kadaluarsa atau sudah hilang, bisa Bapak Ibu ulang kodenya, direset ulang kode Bapak Ibu. Ya, kita ulang, kemudian kita berikan kepada Bapak Ibu orang tuanya. Ini Bapak Ibu. Ya. Kemudian Bapak Ibu, setelah itu bagian berikutnya adalah ini kelompok-kelompok kecil. Ya, ini kelompok-kelompok kecil untuk diskusi saja, ya. Misalkan di antara ini siswa ini ada yang ingin dikelompokkan, misalnya siswa A yang mau remedial, ya, dikelompokkan di kelompok-kelompok kecil sini Bapak Ibu. Ya, untuk dibuat kelompok kecil untuk kegiatan misalnya pengayaan materi atau yang lainnya. Atau mungkin di antara siswa Bapak Ibu ada yang pintar, dikelompokkan kelompok kecil, nanti kemudian diarahkan, ya, untuk membimbing siswa-siswa yang lainnya supaya dibantu. Bisa Bapak Ibu di sini tinggal di klik kelompok kecil. Baik Bapak Ibu, ini adalah kelas kita, bagaimana cara mengelolanya, ya. Dari sini dapat informasi bahwa dari sekian 269 siswa, hanya sekitar 23% yang memiliki orang tua yang bisa mengawasi perkembangan siswanya, ya Bapak Ibu, ya.